Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi yang saya hormati, sebelum kita masuk ke kelas, saya kira sambil ngopi dan duduk santai dulu kita Ya, siap. ngobrol-ngobrol santai dulu mengenai maksud saya mengenai praobservasi di kelas nanti. Siap, Pak. Jadi langkah baiknya kita ngobrol dulu sebentar mengenai apa yang akan Pak Adi lakukan di kelas nanti ya. Ya, Pak. Mengenai tujuan pembelajaran, apa saja yang akan Bapak berikan kepada peserta didik terkait mengenai tujuan pembelajaran? Tujuannya mungkin Pak ya, siswa bisa menganalisis dan bisa mempraktekkan variasi keterampilan gerak permainan bola besar melalui permainan bola voli, Pak. Seperti itu. Menganalisis dan Ya. mempraktekkan analisis permainan variasi ya. ya Permainan bola besar melalui variasi teknik bola voli melalui permainan bola voli. Ya. Iya, itu kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Adi. Area pengembangan berarti yang 3 itu, Pak. Kognitif ya. Kognitif, afektif sama psikomotornya, Pak. Oh gitu. Ya. Sama berarti ya kayak saya. Ya, sama, Pak. Sama ya. Ya, Psikomotornya. 3 itu. Kognitifnya Pak Adi mau mengembangkan apa nanti di pelajaran ini? Siswa dituntut bukan dituntut ya. Siswa itu diharapkan mengetahui tentang teknik dasar, beberapa teknik dasar tentang bola voli, Pak. Teknik dasar bola voli. Oke, untuk afektifnya? Mungkin efektifnya gimana ya? Bisa siswa itu dapat mensosialisasikan seperti itu, Pak. Sikapnya berarti sikapnya itu bisa ya mungkin gimana, Pak? Bisa mengkomunikasikan lah dengan temannya dengan baik seperti itu, Pak. Baik gitu ya. Ya. Oke. Psikomotor. Psikomotornya? Ini berarti diharapkan bisa mempraktikkan, Pak, bisa mempraktikkan teknik itu teknik, tadi ya. Teknik yang disampaikan. Teknik dasar bola voli. Strategi yang Pak Adi siapkan untuk pembelajaran ini. Strateginya itu tentang berarti saya menggunakan scientific itu, Pak. Ini pendekatan ilmiah, Pak. Scientific learning itu Ya, tadi ya. scientific learning. Pendekatan ilmiah. Ada lagi, Pak? Itu pendekatannya, metodenya menggunakan pakai metode discovery apa, Pak? Lupa, Pak. Itu ya yang Ya. discovery learning itu ya. Ya, discovery learning. Oke, discovery learning. Oke, itu saja 3 pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Pak Adi mengenai praobservasi Ya, tadi. Tujuannya sudah ada, area pengembangannya yang hendak dicapai sudah ada, dan strategi yang disiapkannya pun sudah ada. Siap. Ada catatan khusus dari supervisor, mungkin mohon pembelajaran berpusat pada murid gitu ya, dengan teknik, dengan diferensiasi. Siap. Dan kompetensi sosial emosional. KSE gitu ya. KSE ya. Iya, Pak. Oke. Itu saran dan catatan khusus dari supervisor. Kita sepakati bersama sebelum kita masuk kelas. Supervisor sudah tanda tangan. Sekarang giliran Pak gurunya untuk tanda tangan. Siap, Pak. Berarti di atas, Pak.
Yes, di atas. Set. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke kelas. Cekidot. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu, berdoa dulu. Sebelum pelajaran berdoa. KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang tidak hadir siapa? Andri. Cuma Andri. Andri sama Andika. Ya, yang kilo harinya 3 hari ya. Aldi. April sakit. Andika, April, Aldi, Sakit. Andika, Apa? Alfa, April, Sakit. sakit, Aldi, Sakit. sakit. Oke. Sebelumnya ada yang kurang sakit nggak? Ada yang kurang sehat? Ada? Tidak. Semangat buat hari ini. Semangat. Terima kasih ya atas itunya kesemangan kalian. Sebelumnya hari ini kita akan membawa materi yang Bapak akan sampaikan berupa teknik dasar permainan bola besar, yaitu di dalam permainan bola voli, yaitu teknik dasar passing bawah. Kan materi mungkin kelas 8 kalian sudah disampaikan tentang teknik dasar sepak bola, tentang menggiring, tahu kan? Tahu. Tentang menggiring, tentang menembak ke gawang, tentang apa lagi? Menggiring, menendang sama melempar. Ya itu, berarti itu teknik menangkap, teknik dasar di dalam sepak bola. Hari ini teknik dasar di dalam bola voli. Ya. Yang kalian ketahui teknik dasar bola voli ada apa aja? Sing bawah, sing atas, servis, spike, sama satu lagi, langsung masuk, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ulangi, teknik dasar bola voli. Yang pertama, passing bawah, atas, servis, itu lagi, block. Nah, itu merupakan teknik dasar dalam permainan bola voli. Bola voli ya, jenis permainan bola besar, jenisnya permainan bola voli. Yang hari ini mungkin akan
Bapak sampaikan tentang passing bawah. Ada yang tahu nggak gerakan tentang passing bawah gerakannya? Sudah mengetahui mungkin semua ya? Bener. Bener. Sedikit mungkin ya, mungkin dari yang pastilah sudah mengetahui lah itu tentang passing bawah. Sekarang dibagi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Untuk gini ini weh. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sesuai banjar. Ini bukan ini buat apa sih? Coba ada yang ini gini dulunya. Coba kalian ada yang kan sekarang ada YouTube ya. Bawa handphone nggak? Nah, coba amati yang mau mengamati ya, amati tentang teknik dasar bola voli, passing bawah sama passing atas ya. Yang ini kalian mau apa? Kalian mau baca atau mengamati? Lihat video. Kalian kelompok ini lihat video berarti ya. Sok coba ada HP-nya ada. Ada. Ini kelompok ini. Pan? Ya, itu mau ngamati semua? Ngamati semua. Ada yang mau baca nggak? Jadi kan udah ada buku paket kan? Ada. Ya udah tuh, kita sepakat semuanya. Berarti ya lihat video. Berarti per kelompok HP-nya satu aja atau 2 biar nggak itu kan. So silakan tentang passing bawah. Passing bawah Ubel. Ya passing bawah aja, passing bawah aja. Passing bawah. Ya passing bawah. Silakan mulai.
Ya kan tadi kalian udah lihat ya, mengamati tentang teknik dasar bola voli itu passing. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang gerak, tentang gerakan kaki, gerakan tangan. Ada pertanyaan mungkin, Pak, kenapa gerakannya harus jongkok ketika menerima bola? Seperti itu contoh pertanyaannya. Atau Pak, kenapa harus mundur? Ada yang mau ditanyakan nggak? Suara. Pit. Kenapa kaki harus ditekuk? Pertanyaan kenapa kaki harus tekuk? Bagus, pertanyaan yang bagus. Nah, ketika contoh gini, ketika kaki kita nggak ditekuk, misalnya gini ya, ketika kita menerima bola, kaki nggak ditekuk, nah, jadi gecol langsung. Berapa lagi? Kalau kaki gini nggak ditekuk, gimana? Nggak mantul bolanya. Terus gimana lagi? Kalau kaki ditekuk gimana? Kan kelihatan juga enak ya, dinamis. Berarti bolanya akan mantul dengan baik ya. Nah, gitu. Jadi terjawab ketika kenapa kaki harus tekuk, supaya perkenaan bola ke tangan itu lebih enak, lebih pas. Jadi hasil dari perkenaan dari tangan, bola akan lurus, memantul dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi kaki diwajibkan harus ditekuk. Gitu. Ada lagi nggak? Ya. Kenapa Pak tangan harus gini? Kenapa? Oh iya, kenapa kanan harus di atas? Kenapa tangan kanan harus di atas? Good. Gini, sederhana gini. Ketika orang dominan tenaganya di sini, perhatiin. Ketika orang dominan tenaga di sini, berarti otomatis dia tangan kanan di atas ya. Ini. Itu pasti itu gitu. Dominan, kalau dominan tenaga, ketika dominan kiri sederhana gitu sih. Ketika dominan tangan kiri, pasti tangan kiri ininya di atas. Seperti itu. Nggak ada sih gimana ya? Nggak ada keharusan sih tangan kanan harus di atas. Nggak ada keharusan, nggak ada kewajiban. Ketika nyamannya kalian gini, boleh gini. Nggak ada keharusan itu, nggak masuk sama keharusan di teknik dasar poli ya. Ketika kamu nyamannya gini ya, pakai aja gini. Gitu ya. Ada lagi nggak? Tidak. Tidak? Tidak. Yuk kita langsung praktik ke lab. Adik, cepat ambil cara beres ke dia, kumpul. Kamu mulai Pak? Udah? Siap. Di dia yuk. Dengerin. Kan tadi kalian udah mengamati tentang passing bawah. Sekarang kita coba mempraktekkan, berarti bola ada 3, bikin 3 kelompok. Merata ya, cewek cowok. Silakan.
Berarti ada 1, 2, 3 3 kelompok di sini nih. Satu kelompoknya ada 6 orang satu kelompok. Silakan. Cewek cowok, cewek 3, cowok 3. Sepatu cewek boleh? Boleh. Saling hadap, saling hadap. Minum begini. Pin, sini Pin. Sini Pin. Ar. Tidak Siru. dengan manusia kabur, apa? Siru ini sisanya sini. Liatin dulu, liatin dulu. Nanti passing mukul. Iya, hadap-hadap kumaha kieu. Perhadapan, berarti 4 sini, 4 cowok sini. Iya sih mundur. Mundur. Yo tuh Pak. Ya, cewek Pak. Ini mau launan. Nah, Pin. Oh, Ya, kan gilir, Pak. Ah, gitu. Ya, passing bawah. Si Repan bingung. Bikin lagi tuh bolanya ada. Yang tadi berarti passing bawah. Rud, sini Rud. Rudi di sana. Nah, supaya lihat dulu. Liatin dulu Bapak. Berarti yang tadi kan praktik passing bawah. Rud, sana Rud. Passing bawah. Simpan bola nak. Liatin. Nah, terus. Nah. Kasih jarak. Nah. Nanti gantian. Supaya efektif, nanti kalau bola susah tangkap dulu aja. Nah, gitu. Nah, gitu. Tangkap dulu. Pan, kasih jarak, Pan. Mundur dulu. Nah, tangkap dulu, Neng. Nah, gitu, Pan. Tangkap. Perhatiin dulu aja semuanya, perhatiin dulu. Berhenti dong itu, yang itu berhenti. Perhatiin dulu aja. Sok Ag. Nah. Tangkep. Lempar sini. Sok mulai terus. Nah. Gerakan kakinya aja dulu yang benar. Liatin dulu aja, jang. Ulah waka. Liatin dulu aja ini. Nah. Tangkap dulu aja, kalau susah tangkap. Ambil bolanya, ambil. Sok. Nah. Hadiah deh, mendekat. Dekat. Erin. Nah, itu tentang teknik dasar bola kumaha dia lowong. Kan dia deket aja, udah mau dikukumakan sama Bapak. Nah, tentang teknik dasar bola voli yaitu passing. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Ya, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Sebelum kita bubar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nase. Terima kasih ya untuk hari ini. Keuangan. Yo.
eta audiona teh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Rabbi shalli wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin dan mohon maaf atas terganggunya waktu mengajar Pak Adi karena ada satu hal yang mungkin harus kita perbincangkan mengenai observasi kelas yang sudah kita lakukan barusan. Ya. Gitu ya. Artinya saya di sini berperan sebagai mitra Pak Adi, bukan sebagai atasan, bukan sebagai senior. Ampun paralun, istighfar ka Gusti, tidak seperti itu. Namun saya berperan sebagai mitranya Pak Adi. Dalam hal ini kita sama-sama melakukan coaching. Seperti apa yang kita ketahui tentang coaching. Masih ingatkah Pak Adi apa itu coaching? Bahwa coaching itu adalah memberikan refleksi dan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sudah dilakukan, praktik baik yang sudah dilakukan, dan rencana tindak lanjut ke depan. Pak Adi, seperti kita ketahui bersama, tadi sudah dilakukan observasi kelas oleh saya dan Pak Adi sudah mempraktikkan cara mengajar dari Pak Adi. Melihat dari situ kita masuk ke pasca observasi. Pada saat ini identitasnya nantilah kita isi ya. Ya, Pak. Nah, kita masuk ke refleksi guru. Pak Adi setelah melakukan apa istilahnya pembelajaran di kelas, apa yang menjadi mimpi Pak Adi pada saat melakukan mengajar di kelas? Mimpi ya. Mungkin Atau ya tujuan Pak Adi dalam tujuan. melakukan pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama mungkin mimpi ya Pak. Mimpi itu mungkin siswa dapat KSE-nya itu tercapai gitu Pak. KSE itu emosional tercapai. Yang kedua kan kita ada kayak diferensiasi apa gitu. Oke. Jadi siswa itu saya harap bisa menyesuaikan lah. Jadi ketika mereka minatnya ke mengamati atau praktik langsung, jadi bisa menyesuaikan. Betul. Ya, yang ketiga mungkin siswa diharapkan bisa mempraktikkan materi yang saya sampaikan gitu. Ya, sebagaimana ya yang sudah kita sudah kita catat di pra observasi tadi, bahwa tujuan dari pembelajaran tadi ada 3 ranah. Iya. Betul ya, tadi di awal di pagi sudah saya tulis 3 ranah itu. Nah, setelah dilakukan pembelajaran, apakah tadi goal Pak Adi atau mimpi Pak Adi tadi sudah tercapai atau belum? Karena mungkin siswa juga belum masih belum menyesuaikan di ini kurikulum ini, jadi belum goal lah, masih ada beberapa hal yang belum goal gitu Pak. Beberapa hal gitu. Beberapa hal yang masih belum goal, sampai ke impian yang Pak Adi impikan. Iya. Saya dengar tadi ada kendala. Kira-kira kendalanya apa Pak Adi? Mungkin kendala dari siswa itu ketika mereka disuruh mengamati atau disuruh mengamati contohnya Pak. Kan mereka kekurangan mereka jadi
ada yang gimana ya maksudnya, istilahnya mah nggak mengamati gitu Pak, Ya. nggak mengamati gitu. Hmm. Jadi masih bawa sendiri, jadi masih belum bisa mengamati, harus saya yang gini. Jadi masih instruksi gitu Pak. Masih berlandaskan instruksi Pak Adi. Iya, kalau lagi mengamati, kalau kendalanya langsung ketika habis mengamati praktek, mereka masih suka bercanda, masih banyak bercandanya gitu Pak. Masih banyak gitu. Betul. Dari kendala-kendala yang Bapak Adi sampaikan tadi masih banyak yang bercanda. Iya, bercanda iya. Kira-kira menurut Pak Adi solusi apa yang akan Pak Adi lakukan untuk pengembangan evaluasi dari apa yang dilakukan tadi, kendala tadi. Kira-kira solusi apa yang mungkin Pak Adi bisa pikirkan agar pembelajaran tadi bisa dilakukan dengan baik? Kalau solusinya ketika siswa ketika mengamati belum bisa mengamati dengan baik, lalu masih banyak bercanda, mungkin solusinya kita lebih ke gimana ya, menyesuaikan Pak. Jadi kita ikuti aja alurnya, bercanda, tapi ketika bercanda itu kita gunakan untuk bisa mengamati gitu. Bercanda tapi kita mengamatinya, siswa mengamati ketika bercanda mengamati dengan baik. Lalu ketika siswa lagi bercanda ya di dalam praktek, tapi bercandanya sambil praktek dengan gerakan. Kalau gerakan dengan gerakan yang benar gitu. Kita mungkin ya itu jadi ya, lebih ke itu yang bisa kita gitu, tangkap ya. Yang bisa saya tangkap berarti Pak Adi untuk mengatasi kendala-kendala tadi nanti ada rencana tindak lanjut agar pembelajaran santai tapi serius. Nah, ya itu. Mengikuti apa minat siswa, kita ikuti dengan keinginan mereka. Iya, ya. Lalu untuk apakah ada kendala-kendala lain selain itu, Pak Adi? Ada sih Pak. Soal mungkin beberapa kendala yang lain di luar yang tadi kan ada ketika siswa kan ketika olahraga kendalanya kalau itu cuaca juga Pak. Cuaca kan panas juga kan, siswa kadang-kadang suka nggak mood olahraga kalau cuaca lagi panas terik gitu Pak. Gitu Pak. Oke. Beberapa siswa gitu, beberapa nggak semuanya gitu. Oke. Nah, kira-kira apa solusinya Pak Adi untuk mengatasi itu yang ingin Pak Adi rencanakan? Kalau kendala cuaca solusinya mungkin Pak ya kasih motivasi aja gitu. Jadi sebagai contoh mungkin Pak panas gitu. Kita sama panas gitu, bilang aja kita sama panas, kita olahraga. Jadi bisa saya tangkap kesadaran emosional harus lebih dimotivasi lagi gitu ya. Iya Pak. Baik Pak Adi, untuk refleksinya dengan adanya pembelajaran tadi yang sudah Pak Adi sampaikan, apa yang Pak Adi rasakan? Kalau yang saya rasakan itu gimana ya Pak? Kalau buat di sini menjadi suatu tantangan lah Pak gitu. Suatu tantangan ketika kita mengajar lebih menekankan siswa untuk mandiri gitu. Lebih jadi tantangan Pak. Soalnya kan siswa kebiasaan gitu ketika mengajar harus guru itu mengikuti guru. Jadi gitu. Ya rata-rata seperti itu Pak. Jadi lebih ke menjadi tantangan lah buat saya gitu, yang saya rasakan gitu Pak. Guru menjadi tantangan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran ya, karena siswa kan dituntut mandiri kan. Ketika mandiri itu kata tadi Pak, kendalanya kan ngeblowing lah, suruh mengamati gitu kan ya gitu ya. Betul menjadi melaksanakan pembelajaran yang saya berpusat pada murid ya. Satu lagi pertanyaannya Pak Adi,
Apa kira-kira yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Pak Adi lakukan? Apa yang praktik yang sudah baik yang Pak Adi sudah lakukan di pembelajaran tadi? Hal-hal baik ketika melakukan praktik. Hal baiknya Pak, yang pertama siswa kan mengamati sendiri. Ya. Otomatis kan siswa pasti langsung di otaknya itu langsung mengolah apa yang mereka lihat, langsung ketika suruh dipraktekkan kan langsung ketika seseorang mengatur sendiri pasti langsung cepat bisa Pak. Hal baiknya gitu, hal baiknya Cepet ya? ya cepat bisa. Olahraga cepet bisa. Ya cepat bisa ketika praktik. Yang kedua mungkin lebih siswa kayaknya saya lihat lebih enjoy kayaknya Pak, lebih enjoy ketika mereka mengamati, tapi ya di luar yang tadi Pak yang kendalanya gitu. Dilihat lebih enjoy, lebih santai lah gitu, santai, hal baiknya mungkin. Seperti itu. Ya, kita masuk ke rencana pengembangan diri sekarang ya. Pak Adi mohon izin, tadi saya dengar satu pengembangan yang ingin Bapak lakukan adalah bahwa murid lebih antusias gitu ya, Iya. mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama, mengikuti pembelajaran. Terus tadi didengar oleh saya bahwa kalau ada cuaca buruk sering mengeluh anak-anak, maka Pak Adi tadi merencanakan untuk memberikan motivasi ya, motivasi terkait kemampuan atau kompetensi sosial emosional siswa. Terus itu cuma 2 tadi ya, kendalanya ya. Saya dengar tadi apakah masih ada? Pengembangan ini Pak, satu lagi mungkin. Satu lagi apa? Yang ketika sudah siswa udah jenuh nih, kelihatan jenuh udah. Kita lakukan yang namanya ice breaking ya Pak. Oke, berarti adanya ya gitu. Apa tuh ice breaking ya? Ya, gitu. Jadi ice breaking untuk memecah kejenuhan ya Pak. Mungkin itu tambahan. Cakep, memecah kejenuhan. Nah, kita kembali ke satu, murid lebih antusias. Tujuannya agar apa? Murid lebih antusias itu? Lebih antusias supaya bisa memproses dan bisa cepat menangkap cepat menangkap materi. Adapun motivasi dalam pembelajaran itu, tujuan yang hendak dicapainya untuk apa? Mungkin yang emosional itu agar siswa semangat aja Pak, semangat gitu. Lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran itu. Jadi semangat. Oke. Adanya ice breaking tujuan yang hendak dicapainya? Itu tadi Pak, untuk memecah ketika murid jenuh kan, jadi untuk memecah kejenuhan itu. Jadi kita konsentrasi. Iya, konsentrasi. Ya, memecah kejenuhan ya. Iya Pak. Ukuran keberhasilannya untuk pembelajaran yang efektif tadi dengan Pak Adi melakukan aktivitas membuat murid lebih antusias, apa ya ukuran keberhasilannya? Ukuran gimana Pak maksud pembelajaran tadi kan tujuan dari agar supaya murid lebih antusias itu pembelajaran efektif. Ya. Ukuran keberhasilannya ketika ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang efektif itu apa kira-kira? Berarti apakah muridnya lebih bahagia semisal? Oh iya, ke sana sih Pak ya. Lebih dan seterusnya ya. Ya Pak. Daya dukungnya apa kira-kira? Daya dukung dari pembelajaran yang efektif tadi? Daya dukungnya mungkin
cara pembawaan kita, Pak. Pembawaan. Pembawaannya ya. Iya. Pembawaan Pak Adi harus lebih apa? Kalau lebih mudah dipahami lah ke sana, Pak. Betul, Atraktif. Lalu pendukung untuk agar murid lebih semangat tadi, motivasi tadi apa? Gaya bicara, Pak. Gaya bicara. Iya, gaya bicara lebih ke Iya. gaya bicara. Ice breaking tadi pendukungnya apakah Pak Adi butuh media yang lain semisal atau ada infocus atau apa atau bagaimana? Kalau mau dukung ice breaking itu ke itu sih, Pak. Ke sikap guru sih, guru. Jadi kalau ice breaking kan bisa kita humoris lah gitu. Jadi ketika canggung kita pecahkan dengan mungkin bisa pembawaannya dengan sedikit humoris gitu. Benar. Jadi ada apa namanya? Ada. Saya tangkap tadi mungkin Pak Adi ada sisi humorisnya dari kita supaya mereka tidak. Ya, tapi dalam konteks yang pembelajaran gitu. Oh, dahsyat ya. Kapan Pak Adi akan melaksanakan ini semua? Dari rencana-rencana yang sudah ditulis kita tadi, waktunya kapan akan dilaksanakan? Di pertemuan mungkin di pertemuan selanjutnya, Bang. Pertemuan selanjutnya ya. Ini sudah saya tulis lembar rencana pengembangan diri Pak Adi. Saya sangat bahagia mendengarnya. Bagaimana Pak Adi bisa merencanakan rencana tindak lanjut yang akan Pak Adi lakukan untuk memperbaiki atau menambah yang kurang dari pembelajaran yang Pak Adi lakukan. Saya sangat senang mendengarnya. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi dan mengevaluasi rencana ini? Ini Pak, selanjutnya secepatnya, Pak. Secepatnya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan bertemu lagi dengan saya dan kita akan melihat perkembangan dari pembelajaran kita yang intinya pembelajaran ini harus memenuhi kebutuhan dan minat, bakat serta kebahagiaan daripada murid kita siswa kita. Siap. Baik, itulah catatan pra-observasi yang sudah kita lakukan dan lalui bersama kurang lebih 30 menit. Kita sama-sama sepakat dan kita sama-sama berkeinginan punya frekuensi yang sama agar pembelajaran kita lebih baik ke depannya, apalagi di kurikulum Merdeka yang baru ini, supaya pembelajaran sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus menuntun murid agar mencapai kebahagiaannya bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Ya. Kita akhiri saja dengan satu tanda tangan bahwa saya sebagai supervisornya, Pak Adi sebagai guru observasinya, guru yang diobservasi. Lagi Pak. Iya, itu saja mungkin yang bisa kita lalui hari ini. Pra-observasinya sudah, observasinya sudah, sekarang di pasca observasinya sudah. Semoga nanti sebagaimana yang kita bicarakan tadi minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan membicarakan bagaimana perkembangan pembelajaran yang kita lakukan ya. Terima kasih. Saya sebagai mitra Pak Adi sangat bahagia mendengar apa yang Pak Adi sampaikan mengenai pembelajaran Pak Adi dengan murid kita. Nah, semoga ini bisa menjadi satu tolak ukur kita agar
pembelajaran yang kita berikan kepada murid lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Adi. Silahkan kita kembali lagi ke habitat kita masing-masing. Lalu kita akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.